Oke, untuk pertemuan kali ini yang dibahas adalah fungsi yang part 2-nya. Apa saja yang ada di sub-subbabnya ya, yang ada di fungsi part 2 ini, kita lihat slide berikutnya. Oke, untuk fungsi part 2 ini yang kita pelajari, pertama kita nge-review dulu fungsi linear. Jadi kita review fungsi linear, lalu apa itu persamaan linearnya gitu ya. Nah, terus setelah itu kita menentukan persamaan linearnya dengan cara dwi koordinat, koordinat lereng, penggal lereng, dan dwi penggal. Nah, setelah itu menentukan hubungan dua garis lurus, yaitu apakah dia dua garis lurus itu berimpit, apakah dia sejajar, ataukah berpotongan, atau tegak lurus gitu ya. Jadi itu ada tiga yang kita pelajari, ada tiga hal ya di fungsi part 2 ini. Oke, yang pertama yaitu fungsi linear. Ini nge-review aja ya. Jadi fungsi linear adalah fungsi di mana variabel bebasnya paling tinggi berpangkat 1. Bentuk umum fungsi linear seperti ini, y sama dengan a plus bx gitu ya. Kalau kita perhatikan gambar di sebelah kanan, ini adalah gambar dari fungsi linear. Jadi kurang lebih kalau fungsi linear itu ya garis lurus gitu aja ya, gitu. Itu gambar grafiknya gitu. Nah, ini di sini untuk bentuk umum fungsi linear y sama dengan a plus bx atau y sama dengan bx plus a, boleh ya, itu sama aja, mau bx plus a atau a plus bx sama aja. Keterangannya di sini a-nya itu adalah penggal garisnya pada sumbu vertikal y gitu ya. Sedangkan B-nya itu adalah gradiennya, gradien garis yang bersangkutan, atau kita sebutnya lereng garis atau koefisien arah ya. Gitu. Jadi ingat ya, pokoknya kalau misalkan oh ya, ini perlu diketahui juga, y sama x itu kan variabel ya, dari yang fungsi part 1 kan kita udah belajar ya, kalau y sama x itu variabelnya. Kalau bx, si b-nya itu angka yang nempel sama x itu adalah koefisiennya, sedangkan a itu adalah konstanta. Nah, pokoknya kalau ada angka yang nempel sama variabel x, nah berarti dia di gradiennya atau lerengnya atau koefisien arah gitu ya. Sedangkan si konstantanya itu disebut penggal garisnya gitu. Oke, kita lihat slide berikutnya. Oke, selanjutnya ada 4 cara membentuk persamaan linear gitu ya. Yang pertama dengan cara dwi koordinat, yang kedua dengan cara koordinat lereng, yang ketiga dengan penggal lereng, lalu yang terakhir dwi penggal ya. Gitu. Nah, cara-cara ini nantinya akan digunakan untuk membentuk kayak y sama dengan a plus bx atau y sama dengan bx plus a yang tadi itu ya gitu. Jadi y sama dengan bx plus a itu bisa bisa saja dibentuk dengan cara-cara ini gitu. Entah misalkan yang diketahui itu cuma ada titik-titik gitu ya, dari titik-titik itu jadi membentuk suatu persamaan linear gitu. Nah, itu ada caranya, yaitu dengan 4 cara ini. Oke, cara pertama itu adalah cara dwi koordinat. Dari judulnya aja, dwi koordinat. Koordinat itu kan titik, dwi itu 2. Berarti yang diketahui, misalkan diberikan soalnya, itu yang diketahui itu cuma ada 2 titik doang. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya membentuk persamaan linear dari 2 buah titik gitu. Nah, itu dengan cara dwi koordinat. Jadi, sebenarnya dari judulnya aja tuh kita udah bisa tahu artinya gitu ya. Jadi kayak gini kan, cara dwi koordinat, oh berarti soalnya itu yang diketahui cuma ada 2 titik, dan saya perintahnya disuruh membuat persamaan linear dari 2 titik tersebut gitu ya. Nah, ini kan
Nah, di sini bisa dilihat ya, definisi dwi koordinat itu adalah apabila diketahui dua buah titik A dan B dengan koordinat masing-masingnya, yaitu titik pertama x1, y1 dan titik kedua itu x2, y2, maka untuk mencari bentuk persamaan linearnya yaitu dengan rumus berikut, yaitu y min y1 dibagi y2 min y1 sama dengan x dikurang x1 dibagi x2 dikurang x1 gitu. Nah, dengan rumus yang diberikan tersebut maka ketemu gitu ya, jadi ada gitu, jadi bisa dibuat persamaannya seperti apa. Nah, lebih lengkapnya kita lihat contohnya ya. Oke, ini contohnya. Jadi misalkan diketahui ada dua buah titik, yaitu titik A 2,3 dan titik B itu 6,5, maka persamaan linearnya adalah, nah itu ya, biasanya kayak gitu yang ditanyakan. Jadi kalau kayak gini berarti bisa pakai cara dwi koordinat, yaitu y min y1 dibagi y2 dikurang y1 sama dengan x min x1 dibagi x2 dikurang x1. Min atau x sama aja, min atau kurang tuh sama aja ya, gitu. Oke, X1-nya yang mana, X2-nya yang mana, Y1-nya yang mana, Y2-nya yang mana. Nah, kita lihat titik yang pertama kali kita baca, itu kan titik A kan. Nah, berarti titik A itu 2,3, berarti X1-nya adalah 2 dan Y1-nya adalah 3. Sedangkan titik B itu berarti titik yang kedua gitu kan. Titik yang kedua kita sebutkan kan titik B ya. Nah, berarti 6,5 itu berarti X2-nya adalah 6 dan Y2-nya adalah 5 gitu ya. Berarti tinggal disubstitusikan aja. Berarti Y dikurang 3 dibagi 5 dikurang 3 sama dengan X dikurang 2 dibagi 6 dikurang 2. Ternyata setelah diproses hasilnya, yaitu ini kali silang ya, kalau udah dikurang-kurangnya dikali silang, didapat hasilnya itu Y sama dengan 2 plus 0,5x, atau boleh juga kita nulisnya Y sama dengan 0,5x plus 2, sama aja ya gitu. Nah, kalau dalam hal ini berarti yang jadi penggalnya apa, yang jadi lerengnya apa? Ayo, yang jadi lerengnya berarti yang nempel, angka yang nempel sama X. Apa yang nempel sama X? 0,5 kan? Berarti 0,5 adalah lerengnya atau gradiennya, sedangkan konstantanya atau penggalnya adalah 2. Oke? Itu Y sama dengan 2 plus 0,5x, atau boleh juga Y sama dengan 0,5x plus 2, sama aja ya. Yang jelas 0,5 itu adalah gradiennya atau lerengnya, sedangkan 2 adalah penggalnya. Oke, cara yang berikutnya untuk menentukan persamaan linear adalah cara koordinat lereng. Sekali lagi, baca dari judulnya, terus kita bisa artikan maksudnya apa gitu ya. Cara koordinat lereng. Koordinat itu titik, lereng itu gradiennya ya. Berarti nanti di soalnya itu yang diketahui cuma ada satu titik dan satu buah gradien gitu ya. Jadi cara koordinat lereng itu berarti nanti yang diketahui cuma satu titik dan satu buah gradien. Lalu yang ditanyakan adalah bagaimana membentuk persamaan linear itu dari satu buah titik dan satu buah gradien gitu ya. Nah, ini di sini bisa dilihat ya. Cara koordinat lereng adalah apabila diketahui sebuah titik A, itu kan satu titik ya, dengan koordinatnya atau si titiknya itu adalah x1, y1 dan lereng garisnya B atau gradiennya itu B, maka untuk mencari persamaan linearnya yaitu menggunakan rumus ini. Y min y1 sama dengan B dikali x min x1. Gitu. Kita lihat langsung contohnya. Nah, ini contohnya ya. Misalkan diketahui hanya ada satu buah titik, yaitu titik A 2,3 dan lereng garisnya atau gradiennya adalah 0,5, maka persamaan linearnya seperti apa? Tadi pakai Y min Y1 sama dengan B dikali X min X1. Ingat, B itu adalah gradiennya atau lerengnya ya. B-nya kan tadi 0,5. Nah, terus X1 sama Y1-nya apa? Ya, titik yang ada yang diketahui apa? Cuma titik A doang kan, berarti X1-nya 2, kan titiknya 2,3, berarti X1-nya 2, Y1-nya 3. Udah tinggal disubstitusikan aja, berarti Y dikurang 3 sama dengan 0,5 dikali X dikurang 2.
sehingga didapat setelah diproses persamaannya yaitu Y sama dengan 2 plus 0,5X, atau boleh juga dibalik Y sama dengan 0,5X plus 2, sama aja ya. Nah, dalam hal ini sama kan seperti sebelumnya. Ini kebetulan ya, kebetulan sama jawabannya seperti sebelumnya, seperti slide sebelumnya. Jadi kalau di sini berarti lerengnya atau gradiennya adalah 0,5, sedangkan penggalnya atau konstantanya yaitu 2 ya. Nah, cara yang ketiga yaitu cara penggal lereng. Ingat, penggal itu konstantanya yaitu si A, sedangkan lereng itu adalah si B atau gradiennya ya, angka yang nempel sama variabel X itu lerengnya. Berarti kalau dibaca dari judulnya aja, cara penggal lereng itu berarti yang diketahui cuma ada konstanta dan gradien gitu ya. Jadi cuma ada 2 angka doang yang diketahui. Nah, terus yang ditanyakan adalah bagaimana mencari persamaan linearnya gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat cara penggal lereng adalah seperti ini. Suatu persamaan linear dapat pula dibentuk apabila diketahui penggalnya pada salah satu sumbu dan lereng garisnya yang memenuhi persamaan di bawah ini. Jadi kalau misalkan cara penggal lereng itu, rumus yang digunakan adalah rumus persamaan linear yang bentuk umumnya ya, yaitu Y sama dengan A plus BX atau Y sama dengan BX plus A, sama aja ya. Jadi cara penggal lereng rumusnya adalah ya bentuk umum persamaan linear gitu ya, dimana A-nya adalah penggal dan B-nya adalah lereng. Nah, ini langsung ke contohnya aja. Contohnya seperti ini. Misalkan penggal dan lereng garis Y sama dengan Fx masing-masing adalah 3 dan 4. Berarti konstantanya atau penggalnya adalah 3 dan lerengnya atau gradiennya adalah 4. Maka persamaan linearnya seperti apa? Ya udah tinggal dibuat bentuk umum persamaan linear kan, yaitu Y sama dengan BX plus A atau Y sama dengan A plus BX. Apa? Y sama dengan 3 plus 4X. Tinggal disubstitusikan aja ya gitu. Atau boleh juga, Bu saya nggak terbiasa dengan yang ini, bisa nggak kalau saya switch gitu, misalkan Y sama dengan 4X plus 3, boleh gitu, asalkan tanda plus minusnya mengikuti ya gitu. Jadi kayak gini kan, Y sama dengan 4X plus 3 gitu ya, ditukar gitu ya, nggak apa-apa asalkan tanda plus minusnya mengikuti. Oke, cara yang terakhir yaitu cara dui penggal. Dari namanya aja kita sebenarnya sudah bisa membayangkan ya, dui itu kan 2, penggal itu konstantanya atau si A-nya. Berarti yang diketahui dari soalnya adalah ada 2 buah konstanta atau ada 2 buah A atau ada 2 buah penggal. Sedangkan yang ditanyakan ya tetap persamaan linearnya apa gitu. Jadi yang ditanyakan persamaan linear dari 2 buah angka atau 2 buah penggal itu apa gitu ya gitu. Nah, ini bisa dilihat definisi lengkapnya. Apabila diketahui penggal garis pada masing-masing sumbu, yaitu penggal pada sumbu vertikal ketika X-nya sama dengan 0 dan penggal pada sumbu horizontal ketika Y-nya sama dengan 0, maka untuk mencari persamaan linearnya yaitu diberikan rumusnya seperti ini. Y sama dengan A dikurang A dibagi CX, oke? Dimana A-nya itu adalah penggal vertikalnya atau terhadap sumbu Y, sedangkan C-nya adalah penggal horizontal atau terhadap sumbu X gitu ya. Untuk lebih lengkapnya kita lihat soal berikut. Nah, ini ya contohnya, yaitu misalkan ada penggal sebuah garis pada sumbu vertikal dan sumbu horizontal masing-masingnya yaitu 2 dan minus 8 ya. Maka persamaan linearnya adalah, nah jadi yang diketahui cuma ada 2 buah konstanta aja nih, atau 2 buah penggal aja, atau 2 buah angka lah gitu ya. Maka yang ditanyakan persamaan linearnya seperti apa, bisa menggunakan rumus Y sama dengan A dikurang A per C dikali X nya gitu. Nah, A nya itu yang mana, C nya itu yang mana? A nya itu yang ini ya, yang sumbu, yang penggal vertikal gitu. Yang penggal vertikal yang pertama disebutkan berarti angka 2. Berarti A-nya itu adalah angka 2-nya, sedangkan
penggal horizontalnya atau si C-nya itu adalah min 8. Berarti A-nya 2, C-nya min 8. Ya udah tinggal disubstitusikan aja. Berarti 2 dikurang 2 dibagi min 8x gitu ya. Sehingga didapat persamaannya yaitu Y sama dengan 2 plus 1/4 x. Atau boleh juga Y sama dengan 1/4 x plus 2. Berarti dalam hal ini lerengnya atau gradiennya adalah 1/4. Oke, si B-nya atau lerengnya atau gradiennya adalah 1/4. Sedangkan A-nya atau penggalnya yaitu 2 ya. Kalau di persamaan akhirnya ini ya yang kita dapat persamaan linearnya gitu. Oke, sebelumnya kan kita udah bahas cara-cara untuk membuat persamaan linear gitu ya. Caranya apa aja? Nah, sekarang itu bagaimana jika kita punya dua buah persamaan linear gitu ya. Jadi kita punya Y sama dengan AX plus B sama Y sama dengan CX plus D gitu ya. Misalkan kita punya dua buah garis lurus atau dua buah persamaan linear. Nah, itu bagaimana hubungannya gitu ya. Nah, di sini untuk menentukan hubungan dua buah garis lurus itu ada sejajar, berpotongan, tegak lurus, dan berhimpit. Tuh. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya kita lihat slide berikutnya. Oke, hubungan dua buah garis lurus yang pertama itu sejajar. Jadi dua buah garis dikatakan sejajar apabila apabila kemiringannya sama. Coba kita lihat, perhatikan kurva berikut ya. Ada garis pertama Y1 sama dengan A1 plus B1X, lalu garis kedua Y2 sama dengan A2 plus B2X gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan gambar garis lurusnya itu kan sama kan gitu kemiringannya. Nah, itu artinya apa? Kalau kemiringannya atau slope-nya atau gradiennya atau lereng, itu bahasa lainnya ya, gradien, lereng, slope, kemiringan itu sama. Nah, kalau kemiringannya sama berarti artinya hubungannya gradiennya yang sama gitu ya. Jadi dua garis lurus akan sejajar jika gradien yang satu sama dengan gradien yang lainnya. Artinya B1-nya sama dengan B2-nya. Gitu. Kalau di sini ya, berarti ini kan ada dua buah persamaan, berarti B1 sama dengan B2. Gitu. Kita lihat contohnya. Oke, ini contohnya ya. Jadi diberikan dua buah fungsi linear, yaitu Y1-nya sama dengan min 4 plus 4X, Y2-nya sama dengan 2 plus 4X. Nah, kalau kita perhatikan si B-nya itu sama kan, yaitu sama dengan 4 ya. Nah, berarti kalau kasusnya seperti ini, yang diketahuinya itu Y1 sama Y2-nya itu gradiennya sama, itu artinya dua buah garis lurus ini artinya sejajar gitu ya. Oke, hubungan dua buah garis lurus berikutnya yaitu berpotongan. Coba kita perhatikan kurva berikut. Diberikan dua buah garis lurus yaitu Y1 dan Y2 ya, bisa dilihat sendiri. Nah, ini kedua garisnya ini berpotongan di satu titik ya. Nah, ini kalau kita perhatikan kemiringan garisnya kan berbeda ya. Jadi yang Y1 miringnya dari kiri bawah ke kanan atas, terus kalau yang Y2 miringnya dari kiri atas ke kanan atas juga gitu ya. Jadi kan kemiringannya berbeda tuh gitu. Nah, kalau kayak gini berarti ciri khasnya adalah gradiennya berbeda gitu ya, atau B1-nya tidak sama dengan B2 gitu. Nah, ini bisa dilihat ya definisinya. Jadi dua garis lurus akan berpotongan jika slope-nya atau kemiringan atau gradien atau lereng, itu bahasa lainnya, jika gradiennya tidak sama dengan gradien yang lainnya gitu ya. Atau bisa disingkat, pokoknya intinya kalau kalau berpotongan itu B1-nya tidak sama dengan B2 gitu ya. Kita lihat contoh berikutnya.
Nah, ini dapat dilihat ya contohnya. Jadi diberikan dua buah fungsi linear, yaitu Y1-nya sama dengan min 4 plus 4x dan Y2-nya sama dengan 2 min 3x. Nah, kalau kita perhatikan si B-nya beda kan? Yang B1-nya 4, yang B2-nya sama dengan min 3. Kan berbeda. Berarti gradiennya tidak sama, B1 tidak sama dengan B2. Artinya dua buah fungsi linear ini saling berpotongan. Gitu ya. Hubungannya gitu. Oke, hubungan dua buah garis lurus berikutnya yaitu tegak lurus. Nah, kita perhatikan di gambarnya. Jadi, apa bedanya berpotongan sama tegak lurus? Kan kedua buah garisnya sama-sama berpotongan di satu titik kan? Nah, jadi gini bedanya. Kalau berpotongan itu dia dua buah garisnya menyentuh atau berpotongan di satu titik, tapi bisa sembarang gitu berpotongannya, gambar garisnya ya, gambar dua buah garisnya berpotongannya bisa sembarang gitu arahnya. Tapi kalau tegak lurus dia itu berpotongan plus garisnya itu benar-benar tegak lurus gitu. Nah, bisa dilihat ya kayak yang dicontoh di kurvanya ini gitu. Jadi dia bukan cuma sekedar berpotongan, tapi dia berpotongannya tuh rapih gitu ya, benar-benar tegak lurus kayak 90 derajat gitu. Nah, itu kenapa dia dipisahkan sendiri gitu. Jadi hubungannya namanya tegak lurus gitu. Dua buah garis lurus ketika berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat, berarti dia hubungannya namanya tegak lurus. Nah, jika dua buah garis itu saling tegak lurus, maka gradiennya seperti apa? Nah, kalau kalian perhatikan, ini kemiringan garis yang satu sama kemiringan garis yang satunya lagi kan berlawanan ya, gitu, kebalikan dan dia berlawanan arah gitu. Nah, berarti misalkan saya punya gradiennya B2, berarti B2-nya itu sama dengan min 1 per B1 gitu ya, karena dia B1-nya kebalikan dari B2, jadi di 1 per gitu ya, di 1 per B1 gitu. Jadi kayak dibagi gitu ya. Yang tadinya dikali jadi dibagi gitu. Terus yang tadinya tandanya minus jadi plus, yang tadinya tandanya plus jadi minus gitu ya. Nah, ini bisa dilihat sendiri definisinya. Jadi dua garis lurus akan saling tegak lurus jika lereng atau gradiennya atau kemiringan garisnya itu yang satunya itu kemiringan garis yang satu merupakan kebalikan dari kemiringan garis yang lainnya gitu dengan tanda yang berlawanan gitu ya. Atau biasanya yang lebih sering kita tahu ya kalau tegak lurus itu M1 kali M2 nya sama dengan min 1 gitu ya, atau M itu gradien ya, sama aja. Kalau di sini berarti gradiennya apa? B1 kali B2 sama dengan min 1 gitu ya. Gitu. Karena kalau kita perhatikan yang tadi yang rumus B2 sama dengan min 1 per B1 ini ya, itu kan kalau dikali silang jadinya kayak B1 kali B2 sama dengan min 1 kan gitu. Ini ya pernyataan yang tulisan yang di atas ini gitu ya. Jadi diingat ya, kalau tegak lurus berarti ciri khasnya gradiennya itu M1 kali M2 nya atau B1 kali B2 nya itu sama dengan min 1 gitu kalau tegak lurus. Kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya ya. Jadi diberikan dua buah fungsi linear, yaitu dua buah fungsi linear atau dua buah persamaan linear ya. Jadi Y1-nya sama dengan min 4 plus 4x, Y2-nya sama dengan 2 min 1/4x. Nah, kalau kita perhatikan, oh berarti dua buah persamaan linear ini atau dua buah fungsi linear ini hubungannya adalah tegak lurus gitu. Karena apa? Karena gradien B2-nya itu sama dengan min 1/4 kan. Itu didapat dari min 1 dibagi B1-nya. B1-nya kan 4 gitu ya. Gitu. Oh, ternyata gradiennya kebalikan dari yang B1 nih gitu kan. Gitu. Berarti ini dua buah fungsinya adalah hubungannya tegak lurus gitu. Oke, hubungan dua buah garis lurus yang terakhir yaitu berhimpit. Kita lihat gambar kurvanya. Nah, ini kalau kita perhatikan, sebetulnya ini kan cuma ada satu garis ya kelihatannya ya.
Nah, sebetulnya itu ada dua garis gitu. Jadi dua buah garis lurus itu dikatakan berhimpit kalau dia yang tadinya dua garis itu ditumpuk jadi satu garis gitu. Gitu ya. Jadi berhimpit itu dari yang tadinya dua garis ditumpuk jadi satu garis gitu. Itu namanya berhimpit gitu ya. Nah, berarti artinya apa? Yang tadinya saya punya Y1, yang tadinya saya punya persamaan Y1 dan Y2, maka ketika digabung yaitu persamaannya sama gitu, benar-benar sama persis, dari mulai A-nya sama B-nya juga gitu, itu sama persis, sama Y-nya juga itu sama. Itu berhimpit. Jadi di sini bisa dilihat ya definisinya, dua garis lurus akan berhimpit bila persamaan garis yang satu merupakan kelipatan dari garis yang lainnya gitu. Karena kalau kelipatan itu kan berarti sama aja ya persamaannya gitu. Jadi A-nya itu A1 sama dengan N kali A2. N itu tuh kelipatannya gitu ya. Terus B1X sama dengan N B2X gitu ya kelipatannya. Y1 sama dengan N kali Y2. Jadi pokoknya kelipatannya gitu ya. Kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya ya. Jadi diberikan dua buah fungsi linear yang persamaan pertama itu bentuknya Y sama dengan 4 plus 2X gitu ya. Sedangkan persamaan yang kedua bentuknya itu 2Y sama dengan 8 plus 4X. Kalau kita perhatikan persamaan yang kedua ini kan dua kali lipatnya dari persamaan pertama, betul nggak? Gitu kan? Jadi ya tinggal persamaan yang kedua ini tinggal dibagi dua aja semuanya, kan jadi persamaan yang pertama, ya kan? Nah, maka berarti kalau dari contohnya ini dapat kita simpulkan bahwa dua buah fungsi linear ini itu hubungannya adalah berhimpit gitu, karena persamaan yang satu merupakan kelipatan dari persamaan yang lainnya gitu ya. Oke, jadi gitu ya. Jadi kita sudah mempelajari tadi apa, review persamaan linear atau fungsi linear. Terus yang kedua itu cara-cara mencari persamaan linear itu ya, tadi dengan 4 cara kan. Terus yang terakhir itu eh, menentukan hubungan dua buah garis itu apa, apakah sejajar, berpotongan, tegak lurus atau berhimpit gitu ya. Nah, saya rasa sudah cukup untuk pertemuan yang sekarang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.